PowerPoint-nya klik sekarang. Sekarang yang dimainin PowerPoint-nya Pak Adi. Iya Pak. Ya ada kan tuh yang besar di bawah tuh Pak. Yuk silakan. Anak muda ini lama. Ayo cepat. Iya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak pagi ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Tadi anak-anak sudah istirahat semuanya sudah istirahatnya, mainnya sudah? Sudah. Nah, sekarang waktunya kita kembali belajar. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, anak-anak duduknya dirapikan dulu, yang tenang dulu, duduk yang rapi ya. Baiklah anak-anak. Terlebih dahulu silahkan kalian persiapkan buku tulisnya, buku pelajarannya, alat tulisnya dipersiapkan terlebih dahulu. Ya siapa? Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita seperti biasa membaca doa dulu. Setelah kegiatan membaca doa, kita baca Asmaul Husna dan selanjutnya baca bacaan sholat. Nah, untuk memimpin kegiatan ini, salah satu dari kalian silahkan maju ke depan. Ayo anak-anak, siapa yang bisa, siapa yang mau ke depan, silahkan angkat tangannya. Ya boleh saya Pak. Ya silahkan, Yani silahkan ke depan. Ya siapa? Sudah Pak. Ya baiklah, menginjak ke kegiatan berikutnya, anak-anak, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, tujuan pembelajaran kita adalah melalui tayangan gambar, video, penjelasan guru, peserta didik dapat menyebutkan asnaf zakat dan pengertiannya. Nah, itu tadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Pak, punten Pak, itu layarnya tidak berubah ya Pak? Coba Bapak klik itu yang yang kedua coba, itu yang sebelah paling kiri itu yang kotak-kotak itu di ya, yang bawahnya Pak. Coba. Nah, itu. Iya. Pak Hadi masa gitu aja nggak bisa. Iya Bu. Ya baik, kita lanjutkan anak-anak, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah Bapak terangkan mengenai tujuan pembelajaran kita. Siapa yang masih ingat pada pembelajaran terdahulu kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Coba tentang zakat. Nah, sekarang Bapak mau nanya, ada yang masih ingat gak zakat itu dibagi berapa macam? Dua ya Pak? Ya betul, zakat dibagi dua. Apa saja? Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah. Yang satu lagi zakat mal. Zakat mal. Nah betul anak-anak. Jadi zakat itu dibagi menjadi dua. Ada zakat fitrah, begitu juga zakat mal. Nah selanjutnya kemarin juga kita sudah membahas mengenai harta-harta yang wajib dizakati. Apa saja hartanya yang wajib dizakati? Siapa yang bisa menyebutkan salah satu contohnya? Mas, Pak. Ya, betul, Mas. Nah, itu mengenai pembelajaran terdahulu. Nah,
menginjak kepada pembelajaran berikutnya, yang pembelajaran kali ini, Bapak terlebih dahulu akan menyampaikan metode dan media pembelajaran yang akan kita gunakan saat ini. Nah, kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, untuk metodenya nanti kita akan berdiskusi dalam kegiatan pembelajaran, nanti kita akan berdiskusi, begitu nanti setelah diskusi ada sesi tanya jawab, kalian nanti mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan teman-temannya. Nah, seperti yang kalian lihat di depan kelas ini saat ini ada televisi, ada laptop, ada Chromebook, ada brosur, ada kartu, ada printer juga untuk mencetak hasil kerja kelompok kalian nanti. Nah, anak-anak, Bapak mau nanya sesuatu, siapa yang minggu ini sudah bersedekah? Angkat tangan, ayo, ada nggak? Ya, ya, alhamdulillah anak-anak sudah bisa melaksanakan sedekah. Nah, tapi kepada siapa itu disampaikannya? Kepada siapa diberikan sedekah tersebut? Coba, siapa tadi yang angkat tangan tadi siapa? Pengemis, Pak, di pinggir Ke jalan. pengemis di pinggir jalan. Nah, yang lain kepada siapa? Coba Bapak mau tahu pada siapa? Pengamen, Pak. Ke Pada pengamen. pengamen. Nah, baiklah anak-anak, seperti tujuan pembelajaran kita yang Bapak sampaikan tadi, kita akan membahas mengenai asnaf zakat. Asnaf zakat itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, seperti sedekah tadi, pemberian kita itu harus disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yuk anak-anak, sekarang dipersiapkan buku tulisnya yang sudah kalian persiapkan tadi, dibuka. Bapak akan melakukan pretest terlebih dahulu. Nah, nanti soal pretestnya Bapak tampilkan di layar TV yang ada di depan kalian. Nanti kalian bisa lihat ke sana, tinggal dipilih jawabannya apa. Ayo, silahkan. Ya, Pak. Ya, udah selesai semuanya? Ya, baiklah anak-anak. Dari hasil pretest tadi, Bapak lihat masih banyak yang belum bisa menjawab dengan tepat apa itu petugas zakat, apa itu mu'alaf. Nah, jadi nanti kita akan pelajari dalam kegiatan pembelajaran. Nah, anak-anak, dalam proses pembelajaran model problem based learning ini, nah kita yang pertama kali yang kita akan lakukan itu adalah orientasi terhadap masalah. Nah, apa permasalahan yang kita hadapi saat ini? Nah, dalam pembelajaran ini mengenai asnaf zakat, nah kita harus tahu asnaf zakat itu ada berapa, siapa saja. Nah, itu yang jadi permasalahan kita. Ya, baiklah. Nah, di sini ada di dalam surat At-Taubah ayat 60 membicarakan mengenai zakat. Nah, anak-anak perhatikan TV yang ada di depan kalian. Bapak akan memutarkan bacaan ayat dari surat At-Taubah ayat 60. Silahkan didengarkan terlebih dahulu. Nah, tadi kita sudah bersama-sama menyimak bacaan dari surat At-Taubah ayat 60. Nah, sekarang Bapak ingin coba salah satu dari kalian untuk membacakan. Bapak ingin coba yang membacakannya adalah Lidiawati. Silakan. Ya, terima kasih Lidiawati. Bagus bacaannya. Nah, anak-anak, di dalam surat At-Taubah ayat 60 ini
dibahas mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu siapa saja? Nah, di sini sama-sama bisa kita lihat itu di layar TV di depan terjemah dari surat At-Taubah ayat 60. Ayo kita baca sama-sama. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan seterusnya. Nah, kita akan membahas mengenai siapa itu fakir, siapa itu miskin, siapa itu amil, dan sampai kepada Ibnu Sabil. Baiklah, berikutnya Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, terlebih dahulu anak-anak dirapikan tempat duduknya. Kalian akan duduk per kelompok. Duduk per kelompok, masing-masing kelompok dibagi menjadi 6 orang. Nah, 6 orang. Setiap kelompok nanti akan Bapak bagikan Chromebook, ada juga poster, ada juga kartu yang berisi tentang asnaf zakat. Nah, nanti silakan kalian pergunakan peralatan tersebut. Silahkan kalian pergunakan peralatan-peralatan tersebut untuk menggali informasi mengenai asnaf-asnaf zakat yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 60 tadi. Nah, sebelum kalian mulai, Bapak akan memberitahukan kalian nanti selama proses kalian melakukan diskusi, Bapak akan menilai kalian menilai dalam penilaian sikap. Bagaimana kalian dalam berdiskusi, keaktifan kalian. Begitu juga nanti setelah kalian mengerjakan tugasnya, mempresentasikan hasilnya, Bapak akan menilai hasil kalian apakah sudah tepat atau belum. Ya, untuk kelompok 1 nanti akan membahas mengenai asnaf zakat, fakir, dan ghorim. Nah, kelompok 2 membahas mengenai miskin dan mu'allaf. Kelompok 3 akan membahas amil dan ibnus sabil. Kelompok 4 rikob dan fisabilillah. Baiklah anak-anak, ketua kelompoknya silahkan maju ke depan. Ini silahkan diambil. Ada brosurnya mengenai asnaf zakat dan juga ada kartu. Nah, setiap kelompok mengambil kartu sesuai dengan yang dibahas kelompok masing-masing. Nah, Bapak akan menjelaskan tugas-tugas dari setiap kelompok. Setiap kelompok, tugas yang pertama itu nanti mencari dari berbagai sumber buku, artikel yang ada di internet. Kalian bisa menggunakan Chromebook tadi, atau juga kalian bisa mencari di video-video yang ada di YouTube mengenai pembahasan mengenai asnaf zakat tersebut. Nah, setelah kalian menemukan, langkah selanjutnya kalian diskusikan bersama teman-teman kalian yang ada di satu kelompok mengenai asnaf zakat tersebut. Nah, selanjutnya kalian catat hasil diskusinya pada lembar LKPD yang telah Bapak sediakan. Nah, seperti ini LKPD-nya, nanti kalian silahkan diisi ya anak-anak. Nah, jangan lupa sebelum kalian nanti melakukan presentasi di depan teman-teman kalian, kalian siapkan dulu PowerPoint-nya untuk melakukan presentasi. Nah, selanjutnya memaparkan tugas hasil diskusi kalian, berikut tanya jawab beserta dengan teman-teman yang lainnya. Yuk, silahkan kita mulai kerja kelompoknya. Anak-anak sebelum mulai, masih semangat nggak belajarnya? Masih. Yuk kita perhatikan. Ngantuk? Oh iya ngantuk. Yuk kita lihat ke depan. Perhatikan Bapak. Coba semuanya ikuti.
Ikuti ya, lihat ke depan, perhatikan gerakan Bapak. Sekarang pegang kepalanya, pegang. Pak. Nah, Udah, Pak. pegang matanya. Sudah? Udah. Sekarang pegang hidungnya. Ayo, siapa yang salah? Nah, yuk, fokus ya anak-anak, ayo fokus. Salah, Pak. Ya, fokus belajarnya. Yuk, kita lanjutkan kegiatan diskusi kita mencari materi mengenai asnaf zakat. Nah, silakan kalian melakukan diskusi anak-anak. Kelompok 1, bagaimana tugasnya? Sudah selesai atau belum? Atau ada yang masih kurang jelas? Silakan. Yani, silakan kalau ada yang belum jelas silakan nanti tanyakan ke Bapak atau teman kalau sudah mengerti, sudah ini lanjutkan mengisi LKPD-nya. Ya, Pak. Udah jelas, Pak. Ya, kelompok 2 bagaimana tugasnya? Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, kelompok 3, ayo kelompok 3. Semuanya harus aktif ya, harus ikut kegiatan, harus berdiskusi, harus aktif mencari mengenai asnaf zakat dan kriteria-kriterianya. Yuk, semuanya harus aktif, anak-anak. Ayo aktif semuanya. Ya, Pak. Nah, anak-anak, di LKPD itu kalian sudah ada contohnya di sana. Ada asnaf zakat seperti pembagian di dalam kelompok tadi. Kalian tuliskan contohnya asnaf zakatnya apa, kemudian kriteria-kriterianya. Baiklah, kalau sudah selesai semuanya, mari kita presentasikan di depan kelas. Mulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusi mencari informasi yang ada baik di buku ataupun di internet. Silakan. Ya, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana teman-teman yang lain, anak-anak yang lain, apakah sudah memahami mengenai asnaf fakir dan asnaf? Satu lagi asnaf Ibnus Sabil ya, kelompok 1. Ada yang ditanyakan? Ya, seperti yang di kelompok 1, yang di kelompok 1 katakan tadi bahwa fakir tersebut adalah orang Islam yang tidak memiliki harta atau pekerjaan atau tetapi tidak halal, ada pekerjaan tetapi tidak halal, atau pendapatan tetapi tidak mencapai 50% dari had kifayah untuk keperluan diri atau keperluan tanggungannya. Nah, itu adalah pengertian dari fakir. Ya, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 ya, itu betul sekali pengertiannya. Nah, silakan yang lain silakan dicatat itu hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, begitu juga kriterianya. Kriterianya itu yang pertama itu seperti yang dijelaskan kelompok 1 tadi adalah orang yang fakir tersebut harus beragama Islam. Jadi kita memberikan kepada zakat yang kita berikan tersebut anak-anak harus kepada orang Islam. Bagaimana kalau orang fakirnya bukan orang Islam? Nah, menurut kriteria yang ada dibahas oleh kelompok 1 ini, zakatnya tidak memenuhi kriteria. Jadi harus mencari orang Islam. Namanya juga rukun Islam. Jadi disampaikannya juga kepada orang yang Islam. Ayo selanjutnya kita kepada kelompok 2. Sebelum itu kita berikan aplaus tepuk tangan kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan dengan baik. Ayo semuanya silakan tepuk tangan. Ya, sampai kelompok 4. Nah, begitu tadi sudah kita laksanakan
kegiatan diskusi kita, kegiatan kita mencari menyelesaikan masalah yaitu tadi mencari pengertian dari asnaf zakat itu siapa saja, bagaimana kriteria-kriterianya. Nah, anak-anak siapa yang mau menyimpulkan? Coba Bapak ingin tahu apakah kalian sudah paham? Bapak ingin tanyakan ada berapa, apa kesimpulan dari pembelajaran kita yang tadi telah dilaksanakan mengenai asnaf zakat. Coba Lindawati, coba. Penerima zakat ada 5, Pak. Ada 5, betul? Yang lain, teman-teman yang lain betul atau salah? Salah. Salah. Coba Yani berapa? Penerima zakat ada berapa? 8 ya, Pak? Ada 8, ya benar sekali. Jadi asnaf zakat atau penerima zakat itu ada 8. Nah, ini kesimpulan dari pembelajaran kita seperti yang sudah disimpulkan oleh teman-teman kita tadi. Asnaf zakat itu ada 8. Begitu juga orang yang menerima zakat itu harus beragama Islam. Ya, harus beragama Islam. Bukan dari keluarga Bani Hasyim. Keluarga Bani Hasyim itu adalah dari keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kegiatan berikutnya kita tadi sudah melakukan pembelajaran. Sekarang Bapak akan mengadakan penilaian atau post test ya. Anak-anak silahkan kalian duduk pada tempatnya masing-masing lagi seperti awal. Silakan terlebih dahulu duduk yang rapi, dirapikan alat tulisnya, dirapikan peralatan untuk diskusinya tadi. Silakan dirapikan. Udah siap semuanya? Nah, lihat ke depan di layar TV ada soal post test. Silakan buka buku tulisnya, dikerjakan lagi. Ya, silakan. Ya, semuanya udah Bapak periksa hasil post testnya. Alhamdulillah pembelajaran kali ini ada tadinya yang nilainya rendah, ada yang dapat nilainya baik. Tapi juga ada juga anak-anak yang masih nilainya juga masih rendah. Nah, untuk anak-anak yang nilainya masih rendah, nanti kita belajar lagi ya. Kita belajar lagi, kita buka-buka buku lagi, kita cari lagi, gali informasi lagi. Untuk anak-anak yang sudah bisa, yang sudah nilainya bagus, sudah mengerti, nanti diajari teman-temannya atau bisa juga menambah informasi lagi dari buku-buku atau dari artikel-artikel yang kalian temui tadi. Nah, kita memasuki pada akhir pembelajaran kali ini, anak-anak. Dari pembelajaran kali ini tadi Bapak lihat masih ada dari kalian yang dalam diskusi itu masih tidak aktif, masih diam saja. Ada juga yang masih main-main ya. Nanti lain kali untuk pembelajaran selanjutnya harus aktif, jangan main ya. Ikut kegiatan apa yang dilakukan teman, apa yang diperintahkan guru, silahkan dilaksanakan ya anak-anak. Nah, baik anak-anak, di rumah kalian silahkan berzakat, zakat atau infak, laksanakan nanti kalau bulan puasa kalian melaksanakan zakat fitrah. Begitu juga misalkan pada hari Jumat kalian bawa uang ke masjid untuk bersedekah ya. Itu sebagai tindak lanjut dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, kalian untuk di rumah bagi yang ingin melakukan pembelajaran mengkaji lagi bisa ini dilihat di ada buku pembelajaran PAI atau di channel YouTube, ada juga dari Basnas, dari zakat dari yang dijelaskan oleh Basnas di internet ya. Silahkan dipelajari di rumah, mau dibaca-baca lagi silahkan. Nah, pada kegiatan penutup ini Bapak ingin menyampaikan pesan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Iza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lah." Yang bermanfaat bagi kita itu nanti ketika kita sudah meninggal itu salah satunya
adalah sedekah jariyah atau zakat yang kita berikan yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, begitulah anak-anak pembelajaran kita kali ini. Pada kesempatan ini, apabila ada tutur kata ucapan Bapak yang salah, Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan kalian dapat mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini. Kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.